Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, Ya Tuhan. lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem.
Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku lihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 mengenai Yakub pindah ke Mesir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sekali lagi berjanji untuk menyertai Yakub dan keturunannya. Yakub atau Israel dan keluarganya berpindah ke Mesir. Perpindahan ini merupakan akibat langsung dari bencana kelaparan besar yang terjadi di seluruh dunia. Tuhan benar-benar memaksa agar Yakub atau Israel serta keturunannya pindah ke Mesir dalam pengaturan Tuhan yang berdaulat. Di tanah Mesir, umat pilihan Tuhan itu bertambah banyak dan menjadi bangsa yang besar, dan pada waktunya mereka akan kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan orang Mesir, orang Israel hidup terpisah di wilayah Goshen. Di sana mereka terasing, dipisahkan untuk menjadi umat Tuhan. Mereka di sana bekerja sambil menanti waktu di mana mereka harus kembali ke tanah perjanjian di Kanaan dan menjalankan peran mereka dalam rencana penebusan Tuhan yang besar bagi seluruh umat manusia. Di dalam ayat 3, Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Tuhan berjanji menyertai Yakub dan keturunannya. Saudara,
Kalau kita membutuhkan kepastian akan kasih, rencana, kehadiran Tuhan di dalam hidup ini, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, berusaha mengikuti semua petunjuk perintahnya. Maka kita dapat memohon Tuhan menegaskan kembali kasih dan bimbingannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut melangkah ke hari depan. Sebab bersama Tuhan masa depan kita penuh dengan harapan. Pekerjaan Israel dan keturunannya adalah gembala kambing domba. Pekerjaan itu sangat diremehkan oleh orang-orang Mesir. Hal ini membawa keuntungan sehingga Israel dan keturunannya dapat terpisah dari orang Mesir, dari cara hidup mereka yang menyembah banyak dewa, dan mereka tinggal di satu tempat yang subur, banyak air, dan banyak rumput untuk makanan ternak-ternak mereka. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan itu setia walaupun kita seringkali tidak setia. Yesaya 54 ayat 6 sampai 9 mencatat, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Dia," huruf besar berarti Tuhan, "akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku," rancangan Tuhan, "bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Jangan terus-terus merasa nyaman di dalam dosa. Kita harus benci hidup dalam dosa dan senang hidup di dalam kehendak Tuhan. Mencari Tuhan setiap hari, minta pimpinannya, maka kita akan mengalami kasih karunia lepas kasih karunia Tuhan. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Inilah waktunya, kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita bertobat dan hidup mempermuliakan Tuhan. Hidup di dalam seluruh rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.